Halo, oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi Saskara. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang perbedaan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Silahkan disimak. Oke, selamat menyimak dan menonton. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas perbedaan antara komunikasi lintas budaya dengan komunikasi antar budaya. Nah, dalam komunikasi lintas budaya di sini, Bapak singkat dengan KLB atau yang bisa disebut dengan Cross Cultural Communication, dan KAB atau yang lebih sering disebut dengan Intercultural Communication. Nah, seberapa beda sih antara komunikasi lintas budaya dan antar budaya tersebut? Nah, di sini dapat kita lihat bagan atau sebuah tabel dari komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Nah, dalam komunikasi lintas budaya ini mengkaji tentang fenomena komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda, dan sedangkan komunikasi antar budaya di sini itulah komunikasi antar individu yang berbeda budaya. Jadi sudah bisa dibedakan ya. Untuk komunikasi lintas budaya di sini menekankan perbandingan budayanya, perbandingan etnisnya, sukunya, atau antar bangsa. Yang jelas adalah menekankan perbandingan antar budaya tersebut. Dan untuk komunikasi antar budaya ini menekankan pada proses interaksi antar pribadi atau pribadinya itu sendiri yang berbeda budaya antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Seperti itu. Terus lanjut untuk, bisa dilihat di sini pada gambar tersebut kita bisa lihat ada orang A dan orang B. Nah, di sini adalah dan di tengah-tengahnya adalah judulnya communication context. Nah, ada yang bisa dibilang adalah konteks komunikasi. Nah, di sini si A berintercultural expectation, yang artinya berekspektasi antar budaya, terus menghasilkan persepsi antar budaya. Di sini dari persepsi antar budaya di sini akan menghasilkan sebuah simbol atau yang dimaksudkan jika kita komunikasi pasti ada simbol-simbol tertentu yang kita gunakan. Terus ada pertukaran informasi dan ada proses juga. Nah, dan selanjutnya di sini ada arti atau negosiasi yang akan menghasilkan proses. Nah, dari simbol dan proses ini akan melakukan pertukaran. Seperti itu. Nah, bisa dipahami. Nah, dari komunikasi lintas budaya ini dalam pengertian para ahli yang di sini adalah Lustig dan Koester, merupakan proses komunikasi simbolik, transaksional, kontekstual dengan latar budaya yang berbeda-beda. Dan di sini menurut William Hurt,
merupakan studi komunikasi atau studi yang menekankan kepada efek budaya terhadap proses komunikasi tersebut, seperti itu. Dan kenapa dan adapun syarat komunikasi lintas budaya menjadi sebuah kajian. Yang pertama adalah memfokuskan dimensi budaya sebagai proses komunikasi. Terus yang kedua adalah membawa makro kebudayaan ke dalam mikro kebudayaan atau sebaliknya. Terus yang ketiga adalah melacak kebudayaan yang mempengaruhi perilaku atau sikap seorang. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 poin. Yang pertama adalah value, ada attitudes dan culture. Value di sini bisa kita artikan nilai, dan attitude itu bisa diartikan sikap, dan culture itu bisa diartikan kebudayaan. Nah, dalam sebuah nilai pasti akan menghasilkan suatu sikap. Dan dari sikap, apakah itu sikap yang baik atau sikap yang buruk, maka akan menghasilkan, lama-kelamaan akan menghasilkan suatu kebudayaan. Dan dari kebudayaan tersebut maka akan menghasilkan sebuah nilai. Jika kebudayaan yang baik, maka nilainya pun juga ikut baik. Nah, begitu seterusnya. Itu tiga poin itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terus kita akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihatnya. Di situ digambarkan bahwa ada sebuah kebudayaan dalam sebuah kebudayaan. Nah, masjid adalah kebudayaan agama Islam sebagai tempat ibadah mereka, dan struktur bangunannya itu mencirikan sebuah polik dari Indonesia, seperti itu. Bisa kita lihat dari gambar ini kebudayaan yang ada di Indonesia ini baru 2, yang lainnya ada banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari gambar ini kita bisa lihat ada 3 buah lingkaran, yang dimana lingkaran yang paling besar adalah identitas kebudayaan. Identitas kebudayaan dasari oleh personal identitas atau identitas perseorangan, yang dari identitas orang ini pasti akan menjadi sosial, identitas sosial, dan dari identitas sosial jika dilakukan berulang-ulang pasti akan menjadi identitas kebudayaan, seperti itu. Lanjut ya. Nah, kebudayaan ini kita bisa ibaratkan gunung es ya, yang dimana seperti gunung es hanya sedemikian kecil yang kita bisa lihat, seperti bahasa, makanan, pakaian. Namun di dalamnya yang tidak bisa kita lihat adalah itu berisi gaya komunikasi, kepercayaan, sikap, nilai, ada persepsi, dan yang paling dalam itu adalah kebudayaan atau kebiasaan dan norma sosial, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat dalam satu simbol itu memiliki beberapa arti. Untuk di Amerika atau di USA, maka simbol seperti yang ada di gambar ini itu berarti oke. Terus kalau di Jepang itu berarti uang atau money. Terus kalau di Rusia
itu berarti zero, dan kalau di Brasil itu berarti insult atau apa ya, itu agak kasar sedikit, bisa dibilang itu pantat gitu, seperti itu, lubang pantat seperti itu. Dan untuk di Indonesia sendiri kayaknya oke deh kalau dia. Nah, di sini bisa lihat ada orang yang berbeda-beda cara berekspresi seorang, antara yang orang yang satu dengan orang yang lain itu mereka mempunyai komunikasi mereka sendiri. Jika tidak ada persamaan simbol atau persamaan arti, maka akan terjadi hambatan komunikasi seperti itu. Maka perlu di sini perlu kita ketahui bahwa jika kita ingin berkomunikasi dengan seorang yang berbeda budaya, maka kita harus memahami kebudayaan mereka terlebih dahulu, atau paling tidaknya kita harus mencari tahu apa sih kebudayaan mereka, sehingga kita bisa nyaman berkomunikasi dengan mereka tanpa adanya hambatan dan gangguan seperti itu. Nah, dan akhir kata, ini adalah kata mutiara ya, atau kata motivasi. If you are always trying to be normal, you will never know amazing you can be. Artinya, jika kamu selalu mencoba untuk menjadi orang normal, maka kamu tidak akan tahu seberapa hebat kamu bisa seperti itu. Diibaratkan sebuah pensil yang dimana kebanyakan orang itulah membuat kotak, tapi ada pensil lain yang membuat atau melukis sebuah hati seperti itu. Satu lagi, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. And if you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Artinya di sini kita artikan pada saat kita melakukan satu, kita jangan menyerah, jangan mudah putus asa, terus bergerak maju ke depan dan raihlah apa yang menjadi impian kalian. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau mungkin ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, silahkan komen di bawah video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.